Bagaimana kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan datang kepada Tuhan mengucap syukur karena kasih dan anugerah-Nya di dalam hidup kita. Karena semua yang kita rasakan adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, kita datang kepada Dia memuji dan memuliakan nama-Nya sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita. Mari bersama-sama menyanyikan pujian ini, bukan karena kebaikan-Mu. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kelebihan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kecakapan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk kami akan memulai seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kami datang di hadapan-Mu, menyampaikan seluruh isi hati kami, mengucap syukur dan mau belajar dari kebenaran firman Allah. Terima kasih untuk kesempatan ini, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan adalah terang bagi kaki kita dan pelita di dalam setiap langkah hidup kita. Mari bersama-sama mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sehingga kita dapat diberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan akan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom buat kita semuanya. Pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari yang kami lalui. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan kami boleh mengerti, memahami, dan boleh bertumbuh melalui kebenaran-Mu.
Jadikan kami Tuhan sebagai pelaku firman-Mu yang taat melakukan setiap firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Miss akan bacakan buat kita semuanya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wah, begitu banyak orang. Tidak biasanya tempat ini dikunjungi manusia. Begitu banyak, ada apa ya? Mengapa mereka berkumpul? Kamu seperti orang baru saja ke sini. Mereka berkumpul untuk beribadah bersama. Apakah tidak bisa di rumah sendiri berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan? Mengapa harus jauh-jauh pergi berbakti? Anak-anak, Tuhan ingin kita bersama-sama berkumpul, berbakti, berdoa, dan memuji Tuhan bersama. Lihat betapa indahnya yang mereka lakukan. Petrus berkhotbah, banyak orang menerima apa yang disampaikan Petrus. Mereka percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bukti keyakinannya itu, mari kita lihat ayat 41. Orang banyak memberi dirinya untuk dibaptis. Bukan 100, 200, bukan juga 1000, 2000. Tapi hari itu ada 3.000 jiwa. Jemaat mula-mula menunjukkan dengan ketekunan mereka, dengan setiap persekutuan di mana firman Tuhan diberitakan untuk mengisi kerohanian mereka yang baru percaya kepada Tuhan. Mereka ada dalam persekutuan yang utuh, satu visi yang sama, satu tujuan yang sama, yaitu memuliakan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan dan aktif dalam pengajaran firman Tuhan. Mereka mau dibentuk oleh pengajaran firman Tuhan, bahkan tekun untuk doa bersama. Anak-anak, mereka bertekun mendengar pengajaran Petrus dan para rasul lain yang bukan hanya mengajar, tapi juga mengadakan banyak mujizat. Kehidupan mereka layaknya satu keluarga besar di dalam Tuhan. Sangat menarik. Mereka saling berbagi sesuai dengan keperluannya masing-masing. Semua ini membuat mereka semakin taat beribadah. Dalam arti sesungguhnya bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan. Setiap hari jumlah mereka bertambah. Pertumbuhan terjadi secara kuantitas dan kualitas. Tuhanlah yang menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Awalnya hanya 120 orang, tapi setelah itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Anak-anak, bagaimana ini bisa terjadi? Lewat kehidupan yang mau dipimpin oleh Tuhan
Mereka bertekun dalam firman, yaitu pengajaran yang bersumber pada pengajaran Yesus. Ini hal yang utama. Firman Tuhan yang direnungkan setiap hari membawa perubahan hidup yang signifikan. Penekanan dari firman Tuhan itulah yang menjadi fondasi kehidupan mereka. Pengajaran bukan hanya berisikan ajaran moral dan kata-kata motivasi dari manusia, tapi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus akan mengubah hidup anak-anak Tuhan dari hidup yang bersifat egois menjadi hidup yang berorientasi pada Tuhan dan orang lain. Itu terlihat dari persekutuan mereka yang sangat indah. Anak-anak, pada ayat 42, persekutuan yang ditunjukkan dengan sering berkumpul, bersatu, saling menolong, dan makan bersama. Mereka melakukan semua ini dengan gembira dan tulus hati dan memuji Allah. Setiap orang memandang saudaranya dengan kasih dan perhatian yang tulus. Setiap orang saling mendahului untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Saat kita mau diatur oleh Tuhan, maka dunia melihat kesaksian kita dan menghasilkan dampak disukai semua orang. Anak-anak, lalu bagaimana dengan kebaktian kita? Ingat, kehidupan ibadah kita tidak hanya datang, duduk, diam, dengar firman Tuhan, tapi juga berbagi hidup dengan sesama kita. Sebuah kesaksian yang baik dalam keseharian kita bukan hanya tatkala kita beribadah layaknya orang kudus, tapi juga nampak dalam kehidupan tiap hari. Apakah persekutuan ibadah kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita? Mari anak-anak, taati kehendak Tuhan untuk datang bersama dalam berbakti. Semangat dalam ibadah akan menjadi berkat bagi banyak orang dan apabila diimbangi dengan sikap hidup Kristiani yang sungguh. Anak-anak, mari kita berkumpul bersama, datang kepada Tuhan Yesus Kristus, berbakti kepadanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Ajar kami Tuhan menjadi anak yang taat beribadah, mau melakukan firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar saja Tuhan, tetapi sebagai pelaku firman Tuhan. Bimbing kami Tuhan, sehingga melalui firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita mau berjanji dan tetap mengikuti Yesus, menaati peraturannya dan setia kepadanya. Mari bersama-sama menyanyikan pujian ini. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ayat hafalan bagi kita pada hari ini dari kitab Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar.